Karena asal kalian tahu nih, setelah suster tersebut menoleh ke arah Saji, wajah dari suster tersebut ternyata sangat rata, dengan gak ada mulut, gak ada hidung, gak ada mata sama sekali. Dan gak cuman itu, selain wajahnya rata, bau yang keluar dari tubuh wanita itu benar-benar sangat tidak nyaman dan sangat bau seperti bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan sebuah pengalamannya Saji dan keluarganya di tahun 98 lalu, di mana ketika itu istrinya Saji yang bernama Lili itu mengalami sakit berat, sehingga dia berobat ke sebuah praktek dokter yang ternyata tempat praktek dokter itu udah lama nggak beroperasi. Bahkan bangunannya pun tinggal reruntuhannya saja. Loh, kok bisa ya? Tapi sebelum masuk lebih jauh, demi menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini sudah kami samarkan. Oke. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Tahun 98 lalu, sekitar pukul 11 malam, istrinya Saji tiba-tiba saja mengeluh sakit yang luar biasa. Sampai-sampai membuat dia nggak sadarkan diri. Bu, tahan, teriak Saji yang waktu itu melihat istrinya yang udah mulai tampak kejang-kejang karena kesakitan. Pak, gimana ini Pak? Imbuh Galuh yang juga mulai khawatir dengan keadaan ibunya. Karena dia nggak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya Saji pun seketika berlari mengambil motornya dan segera mengangkat istrinya ke atas motor. Kita bawa kemana ini Pak? Ini kan udah larut malam. Rumah sakit dari sini jauh banget, ucap Galuh. Sudah, pegangi saja ibumu, yang penting kita bawa dulu. Kita cari dulu, daripada di sini kita nggak lakuin apa-apa, sahut Saji ini dengan nada yang sedikit emosi. Dan tanpa membantah perkataan orang tuanya, Galuh pun seketika membantu ayahnya buat mengangkat ibunya ke atas motor. Lalu dengan sigap dia pun memegangi ibunya yang saat itu terus saja bergerak semakin keras. Ya Allah Bu, kok jadi begini sih Bu? Rintih Galuh dengan terus memegangi tubuh ibunya di atas motor. Tentu saja Lili, istrinya Saji ini, dibonceng dan diletakkan di tengah-tengah motor antara Saji dan Galuh yang saat itu udah menangis. Dan mirisnya, ketika di atas motor, Lili ini terus saja menggelinjang dengan tatapan matanya yang udah tampak kosong. Ibu, kita bawa kemana ini Pak? Kalau ke rumah sakit, aku takutnya ibu gak keburu Pak. Takutnya kenapa-kenapa nanti. Jarak rumah sakit kan masih sangat jauh, ucap Galuh keras. Dan tanpa menjawab perkataan Galuh, Saji waktu itu hanya diam sambil terus berkonsentrasi melihat ke arah jalan. Tahan ya Bu, tahan Bu, rintih Galuh yang waktu itu udah menangis histeris. Dan naasnya mereka sudah berputar-putar ke puskesmas terdekat, ke rumah mantri terdekat, hingga ke rumah dokter terdekat. Semuanya nggak ada yang terlihat membukakan pintu untuk Saji. Semuanya benar-benar udah tertidur lelap. Ditambah lagi, keluarganya Saji ini tergolong keluarga yang kurang mampu, yang sepertinya membuat mantri, puskesmas, dan dokter-dokter sekitarnya enggan untuk membantu. Dan dengan tidak berputus asa, Saji pun terus memacu motornya hingga keluar dari desa mereka, dengan besar harapan jika keluar desa ada dokter yang mau membantunya. Tapi sayangnya semuanya malah semakin mengkhawatirkan saja. Dan benar sekali, beberapa lama setelah itu, Lili yang sebelumnya terus bergerak, kini perlahan-lahan udah mulai diam nih. Tubuhnya yang sebelumnya kaku waktu itu juga perlahan-lahan mulai melemas, ditambah dengan matanya yang mulai menutup dengan sangat perlahan-lahan. Mengetahui hal itu, Galuh yang notabene adalah anak satu-satunya, saat itu hanya bisa berteriak histeris.
karena ibunya yang terlihat udah semakin mengkhawatirkan di pelukannya. Bu, bangun bu, bangun. Ya Allah Pak, ibu kok jadi diam begini sih Pak? Ya Allah Bu, bangun, teriak Galuh yang dengan sekuat tenaga menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Mendengar semua itu, Saji terlihat hanya diam dengan tidak sedikit pun berbicara. Matanya mulai berkaca-kaca dan dia terus memacu kendaraannya yang sudah semakin kencang saja. Hingga akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Di tengah keputusasaannya itu, dari kejauhan, Saji ini tiba-tiba melihat ada sebuah papan nama praktek dokter yang terlihat masih menyala. Papan nama tersebut benar-benar terlihat sudah kusam dan lama, namun tulisannya masih bisa terbaca dengan cukup jelas. Jika tempat tersebut adalah sebuah tempat praktek dokter, Dr. Wayan. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, tentu saja Saji ini seketika mengarahkan kendaraannya ke arah rumah dokter tersebut. Jika dilihat dari jalan utama, rumah praktek tersebut berada tepat di ujung pertigaan jalan. Dan sesampainya mereka di depan rumah praktek dokter itu, Saji pun seketika menggedor-gedor pintunya dengan terus berteriak minta tolong. Tolong dok, teriak Saji dengan sesekali melirik ke arah istrinya yang saat itu udah lemes dengan menutup matanya. Hingga akhirnya, setelah cukup lama Saji berteriak, Saji pun mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, yang setelah pintunya dibuka, nampak seorang laki-laki tua yang terlihat sudah sangat rabun matanya. Hal itu dapat dilihat dari bentuk kacamatanya yang dikenakan laki-laki tersebut, benar-benar cukup tebal. Ditambah langkah kaki laki-laki tua itu, bisa dikatakan cukup kesusahan. Pak, tolong istri saya Pak, teriak Saji ini tanpa basa-basi. Cepat bawa masuk, jawab laki-laki tersebut dengan tergesa-gesa, namun dengan nada suara yang bisa dibilang cukup pelan. Dan sesampainya Saji di dalam rumah praktek tersebut, pandangan Saji cukup terkejut. Karena bentuk bangunan rumah praktek tadi, kalau dilihat dari luar, cukup kecil bentuknya. Namun jika sudah masuk ke dalam, bentuk bangunannya cukup besar, layaknya klinik pada umumnya. Selain ada ruang utama, ada beberapa kamar bernomor yang terlihat berjejer rapi di sebelah kanan dan kiri. Dan gak cuman itu, jika Saji melihat lebih jauh ke arah belakang, sepertinya di belakang juga masih ada lorong jalan yang menuju ke area bangunan belakang. Loh, sepertinya tadi dari luar ini hanya rumah biasa deh. Kok di dalamnya luas banget, seperti klinik, pikir Saji terheran-heran. Ah sudahlah, ngapain mikir kayak gitu? Yang penting kan keadaan istriku, ucap Saji kembali dengan mulai mengangkat istrinya. Lalu Saji pun mengikuti langkah laki-laki tua itu yang terus berjalan di depannya. Pasiennya taruh di dalam kamar nomor 1 ya. Kalau sudah ditaruh, kalian tunggu di ruang tunggu, ucap laki-laki tua tersebut dengan terus melangkah ke belakang dengan gak sedikit pun menoleh ke arah Saji. Dan tanpa membantah ucapan laki-laki itu, Saji pun membawa istrinya ke dalam kamar nomor 1 yang memang terletak di pinggir ruangan utama. Setelah Saji masuk ke dalam kamar nomor 1 tadi, Saji pun seketika menaruh istrinya di atas ranjang. Kemudian disusul Galuh yang waktu itu terlihat kebingungan entah kenapa. Sesuai perintah laki-laki tua tadi, Saji dan Galuh pun keluar dari kamar nomor 1 dan mulai duduk di ruang utama rumah praktek dokter tersebut. Pandangan Saji kembali terheran-heran dengan keadaan rumah praktek tadi. Karena selain perabotannya yang terlihat cukup berantakan, di dalam rumah itu benar-benar sepi. Nggak ada orang lain selain keluarganya Saji. Rumah praktek dokter kok berantakan seperti ini sih? Pantesan sepi. Padahal bangunannya luas banget loh. Sudah cocok kalau ini disebut klinik, pikir Saji lagi dengan tatapan matanya yang terus mengarah ke kanan dan ke kiri. Dan gak cuman itu,
Belum selesai Saji ini melihat ke sana kemari, tiba-tiba Galuh mengejutkan Saji dengan perkataan kalau dia ini mencium aroma yang sangat tidak enak. "Pak, Bapak nyium gak bau ini ya? Kok sepertinya ada bau mayat di sini ya?" bisik Galuh. Tanpa menjawab perkataan Galuh, waktu itu Saji mencoba ikut mencium aroma yang diceritakan sama Galuh. Dan ternyata perkataan Galuh tentang bau bangkai itu memang benar. "Mungkin ini bau bangkai binatang kali, bukan bangkai mayat," saut Saji sambil menenangkan anaknya yang memang masih duduk di bangku kelas 6 SD. "Tapi kok bau-bau bangkainya kayak ada melati-melatinya dikit, Pak," sahut Galuh polos. Mendengar hal itu, tubuh Saji pun seketika bergetar karena dia pun tahu bau bangkai yang dia cium tersebut memang seperti bercampur bau bunga melati. "Waduh, pikiranku kok jadi nggak enak begini ya? Kemana sih laki-laki tua tadi? Kok lama banget nggak balik-balik ya?" pikir Saji ini dengan sesekali melihat ke arah lorong tempat laki-laki tua tadi pergi. Hingga akhirnya beberapa lama setelah itu, laki-laki tua yang sebelumnya membukakan pintu pun akhirnya kembali dari arah belakang bangunan itu. Ketika kembali, penampilan laki-laki tadi sudah berubah layaknya seorang dokter. Setelan jas putih lengkap dengan nemtek yang tertera di dadanya sudah membuktikan jika laki-laki tua tadilah yang bernama Dr. Wayan. "Oalah, jadi laki-laki tua tadi yang bernama Dr. Wayan. Kirain bukan dia," pikir Saji dengan terus memperhatikan langkah kaki Dr. Wayan yang memang terlihat cukup kesusahan. Dan di situ kembali tanpa menoleh ke arah Saji dan Galuh. Dr. Wayan pun terus saja melangkah ke arah kamar nomor 1 yang di situ udah berbaring istrinya Saji yang bisa dikatakan udah nggak berdaya. "Tunggu di luar saja ya, jangan masuk," ucap dokter tersebut jelas dengan langkah kakinya yang mulai masuk ke dalam kamar. "Baik dok," jawab Saji. Saji pun sudah mulai tenang karena istrinya akan mendapatkan pertolongan. Dan singkat cerita, akhirnya Saji dan Galuh pun tetap duduk di ruangan utama. Dengan sesekali Saji ini membuka isi dompetnya yang waktu itu memang sama sekali nggak ada uangnya. "Galuh, besok kamu jagain ibu di sini ya. Bapak mau keluar dulu cari pinjaman uang," ucap Saji ini pelan. Tapi anehnya, bukannya menjawab ucapan Saji, Galuh malah merintih dengan matanya yang mengarah ke sana kemari, seperti anak yang sedang melihat sesuatu. "Pak, kok aku ngerasa nggak enak ya? Dari tadi sepertinya ada yang memperhatiin kita. Dan rasanya kita nggak sendiri deh di rumah ini, Pak. Ada banyak sekali orang," ucap Galuh dengan kepalanya yang menoleh ke sana kemari. Mendengar hal itu, Saji pun merasa heran dengan ucapan Galuh. Karena Saji pun tahu, saat itu di dalam rumah praktek dokter tadi, nggak ada siapapun selain keluarganya. "Kamu ini apa-apaan sih? Orang sepi begini kok. Katanya banyak orang." "Mana sih? Mana?" jawab Saji keras. Itu tuh. Coba deh Bapak lihat di lorong. Barusan ada orang jalan pakai kursi roda ke belakang," ucap Galuh dengan tangannya yang seketika menarik baju Saji. Karena tarikan Galuh, akhirnya Saji pun ikut melihat ke arah lorong yang ternyata saat itu dengan mata kepalanya sendiri Saji melihat ada sebuah kursi roda yang terlihat berjalan sendiri, namun nggak terlihat ada orang di situ. Astagfirullahalazim, kursi rodanya kok jalan sendiri ya? Ucap Saji kaget. "Loh, jalan sendiri bagaimana sih Pak?" "Lah itu ada orangnya gitu kok," sahut Galuh mengelak perkataan orang tuanya. Karena sepertinya saat itu Galuh melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Saji. Dan dengan mencoba menghindari perdebatan, karena waktu itu momennya nggak pas kalau mereka berdebat. Akhirnya Saji pun mencoba kembali menenangkan anaknya yang waktu itu terus saja merintih dengan keadaan yang ada.
"Udah diem aja, ibumu masih kritis kok. Kamu malah rewel," bentak Saji ini dengan raut wajah yang mulai emosi. Karena sedari tadi Galuh ini memang cukup sering sekali merintih. Dan mendengar hal itu, Galuh pun seketika diam dan dia menunduk dengan gak lagi berani berbicara kepada Saji. Dan gak jarang pula Galuh ini sekali-sekali terlihat terkejut, berteriak hingga ketakutan sendiri, seperti sedang melihat sesuatu di tempat itu. Dan memang dia juga nggak berani memberitahukannya kepada Saji. Dan puncaknya, sekitar 1 jam lamanya setelah Saji dan Galuh menunggu, akhirnya dokter tua itu pun keluar dan berjalan pelan ke arah Saji. Di situ perasaan Saji tentu saja berharap-harap cemas dengan hasil pemeriksaannya, karena Saji pun tahu terakhir kali dia melihat keadaan istrinya memang dalam keadaan koma. "Bagaimana dok keadaan istri saya?" tanya Saji ini dengan perasaan yang sudah campur aduk gak karuan. "Sudah selesai. Istrimu baik-baik saja kok. Sebenarnya dia tadi udah gak ada. Tapi untungnya dia mau ku ajak balik. Ya sudah, besok kalian bisa bawa dia pulang. Tapi untuk sekarang biarkan dia istirahat dulu," ucap dokter tua tersebut dengan langkah kakinya yang mulai berjalan meninggalkan Saji. Mendengar hal itu, Saji pun hanya mengangguk saja, meski dengan sedikit kebingungan dengan ucapan yang barusan dokter tadi katakan. Dan gak cuman itu, di sela-sela kebingungannya, Saji terus saja melihat langkah kaki dokter tersebut yang berjalan ke arah lorong belakang. Dan kemudian seperti tiba-tiba hilang di telan kegelapan. Dan dengan mencoba menguatkan perasaan serta tetap mencoba berpikiran positif, Saji pun akhirnya berjalan ke arah kamar nomor 1 tadi bersama Galuh, yang juga terlihat masih cemas dan ketakutan entah kenapa. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di dalam kamar nomor 1, akhirnya Saji pun sedikit lega. Karena waktu itu Saji udah ngelihat keadaan istrinya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Wajah istrinya pun cukup segar dari sebelumnya, dan istri Saji terlihat bangun sebentar dan memberikan senyuman kepada Saji. Dan itu menandakan kalau keadaannya sudah jauh lebih baik. Sekitar pukul 2 dini hari, Saji, Galuh, dan Lili pun mulai memejamkan mata di kamar nomor 1 rumah praktek dokter tersebut. Tapi sayangnya nih, belum lama Saji tertidur, tiba-tiba Saji mendengar langkah kaki beberapa orang yang terdengar sedang berjalan. Dan gak hanya itu, selain suara langkah kaki, Saji juga mendengar suara percakapan yang setelah didengar dengan teliti, suara percakapan itu seperti orang yang sedang berobat, layaknya di rumah sakit pada umumnya. Jantung Saji perlahan mulai berdetak dengan kencang, karena Saji pun tahu sebelumnya keadaan rumah praktek dokter malam itu benar-benar gelap. Dan kok aneh ya, rumah praktek ini kan sepi, gak ada siapapun selain keluargaku. Tapi kok aku dengar banyak sekali orangnya, pikir Saji dengan matanya yang kembali melirik ke sana kemari. Karena pikiran Saji yang gak tenang, akhirnya dia pun berdiri dan mulai berjalan pelan untuk mastiin siapa sebenarnya sumber suara yang berisik tersebut. "Galuh, kamu jagain ibu ya, aku mau lihat sebentar keluar. Kok sepertinya aku mendengar suara banyak orang," ucap Saji pelan. "Jangan pak," teriak Galuh keras. "Sudah, kamu diam dulu. Jagain ibumu, aku mau lihat-lihat sebentar keluar," jawab Saji jelas sembari memberi tanda kepada Galuh agar dia tetap menjaga ibunya. Singkat cerita, setelah berpesan kepada Galuh, Saji pun berjalan pelan mencari sumber suara itu. Yang setelah dicari ke sana kemari, Saji sama sekali nggak melihat adanya orang. Yang ada cuma kegelapan rumah dengan barang-barang dan perkakas yang terlihat saling berserakan dan berantakan. Kok nggak ada orang sih? Perasaan barusan aku dengar suara orang deh, pikir Saji ini. Dan saat itulah
ketika Saji ini lagi mencari-cari ke sana kemari, tiba-tiba pandangannya mengarah ke salah satu sudut ruangan rumah praktek dokter itu. Saat itu Saji melihat ada seorang wanita yang berpenampilan seperti seorang perawat, dan perawat itu terlihat berjalan pelan dengan tidak sesekalipun menghiraukan Saji. Mengetahui hal itu, Saji pun seketika mempercepat langkahnya buat mastiin jika benar-benar ada orang di tempat tersebut selain dirinya dan keluarganya. Suster, tunggu sini!" teriak Saji dengan dia yang seketika mengejar wanita itu. Namun sayangnya, ketika Saji udah sampai dan berhasil menyusul suster tersebut, perasaan Saji yang sebelumnya tenang seketika ketakutan gak karuan. Karena asal kalian tahu nih, setelah suster tersebut menoleh ke arah Saji, wajah dari suster tersebut ternyata sangat rata, dengan gak ada mulut, gak ada hidung, gak ada mata sama sekali. Dan gak cuman itu, selain wajahnya rata, bau yang keluar dari tubuh wanita itu benar-benar sangat tidak nyaman dan sangat bau seperti bangkai. Dan mengetahui hal itu, Saji pun seketika berteriak histeris dengan napasnya yang tiba-tiba terasa sulit untuk dihembuskan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kakinya juga seolah-olah nggak bisa digerakin sama sekali. Tapi untungnya ketika Saji masih terdiam karena shock, tangan Saji tiba-tiba ditarik oleh Galuh yang waktu itu ternyata udah ada di sampingnya. "Ayo Pak, pergi dari sini. Ini rumah dokter hantu," teriak Galuh sambil mulai menyeret orang tuanya tersebut. Mengetahui hal itu, Saji pun seolah tersadar dan ikut berlari menyelamatkan diri. Di situ Saji seketika berlari ke arah kamar istrinya. Dan tanpa lama-lama lagi dia pun menggendong istrinya dan dia bawa keluar, lalu diletakkan kembali di atas motornya. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Saji pun mulai memacu kendaraannya dengan pikiran yang sudah nggak karuan lagi. Lalu Saji pun kembali membawa istrinya ke rumah sakit untuk mastiin kalau keadaan istrinya ini baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, tentu saja istrinya seketika kembali diperiksa oleh dokter yang ada di rumah sakit itu untuk memastikan bagaimana keadaannya. Tapi anehnya, menurut keterangan dokter rumah sakit itu, penanganan dokter dan obat yang telah diberikan kepada Bu Lili sudah sangat benar. Yang buktinya sekitar pukul 11 siang, Bu Lili oleh dokter rumah sakit tersebut diperbolehkan kembali pulang. Dan disitulah pikiran Saji rasanya udah nggak bisa lagi diceritain. Rasa bingung, aneh, dan takut benar-benar sudah bercampur menjadi satu. Dia seolah-olah tidak percaya kalau istrinya bisa dikatakan udah ditolong oleh makhluk tak kasat mata. Dan buat memastiin semuanya itu, beberapa minggu setelah kejadian tadi, Saji pun kembali mencari keberadaan rumah praktek dokter tadi. Tapi sayangnya, udah cukup lama Saji berputar-putar di area tersebut, Saji nggak kunjung menemukan rumah praktek dokter tadi. Yang ada di daerah itu hanyalah pertigaan jalan kosong dan hanya ada tumbuhan liar yang terlihat. Dan tumbuhan itu pun nggak beraturan sama sekali. Ditambah dengan adanya bangunan yang udah roboh dan terbengkalai, bahkan udah nggak keurus. Di situ perasaan Saji kembali pasrah dengan kejadian yang telah menimpanya. Rumah praktek dokter yang sebelumnya dia singgahi, kini benar-benar udah nggak ada lagi. Ya Allah, rumah praktek itu ternyata benar-benar nggak ada, ucap Saji lemes sambil terus memperhatikan sekitar. Dan gak berapa lama, Saji tiba-tiba dihampiri oleh seseorang warga yang sepertinya warga itu adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. "Siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Bapak lagi kebingungan," tanya warga tadi. "Iya Pak, apa Bapak tahu
rumah praktek dokter di mana ya? Seingat saya, rumahnya ada di daerah sini deh, ucap Saji ini dengan tangannya yang menunjuk ke arah samping jalan. Mendengar hal itu, warga tersebut seketika terkejut. Dan gak lama setelah itu, dia terlihat tersenyum dan mulai menceritakan keadaan sebenarnya. Rumah praktek yang Bapak cari itu sudah gak ada, Pak. Dulu bangunannya memang berdiri di sini, tapi sekarang udah roboh dan tinggal bekasnya saja yang udah terbengkalai. Ucap warga tersebut pelan sambil berjalan ke arah reruntuhan bangunan tadi. Loh, masa sih, Pak? Sekitar 2 minggu lalu saya masih kesini kok. Malahan saya ditolong dokternya langsung, tanya Saji kaget. Dengan sangat jelas, Saji mendapatkan keterangan dari warga sekitar jika bangunan rumah praktek yang Saji cari tersebut sebelumnya memang ada, namun sudah diratakan dengan tanah. Hal itu dilakukan karena rumah praktek tersebut udah kosong beberapa tahun lamanya dan sudah ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Dulu praktek dokter tersebut memang rumah praktek Dokter Wayan, seorang dokter asal Bali. Namun setelah membangun rumah dan membuka praktek di tempat tersebut, seluruh keluarga Dokter Wayan tiba-tiba jatuh sakit, yang akhirnya mereka semua meninggal dunia. Dan sejak saat itulah Dokter Wayan hanyalah tinggal sebuah nama saja. Tapi anehnya, setelah tutup dan gak lagi beroperasi, Saji ini bukanlah orang satu-satunya yang pernah ditolong oleh Dokter Wayan. Ada beberapa orang yang mengaku juga pernah ditolong oleh Dokter Wayan. Yang mereka lihat, bangunan rumah praktek tersebut benar-benar ada dan seperti masih beroperasi layaknya rumah praktek dokter pada umumnya. Tapi nyatanya, saat ini rumah praktek dokter tersebut udah nggak ada, karena warga pun tahu jika rumah praktek dokter tersebut terletak di ujung jalan atau pas di pertigaan jalan, yang menurut warga rumah Dokter Wayan itu dulunya adalah rumah tusuk sate yang memang nggak baik jika ditempati. Yang akhirnya belum lama Dokter Wayan membuka praktek, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal itulah yang akhirnya membuat rumah praktek tersebut kosong dan ditinggalkan begitu saja. Sekarang yang tersisa hanyalah sedikit puing-puing sisa reruntuhan rumah dan satu buah papan nama rusak yang memang bertuliskan nama praktek Dokter Wayan. Dokter Wayan sampai sekarang katanya memang masih sering membuka praktek malam, tapi hanya orang tertentulah yang bisa melihatnya. Dan orang tertentu juga yang ditolongnya. Mungkin malam itu keadaan istri Bapak sudah sangat kritis dan sepertinya nggak ada pilihan lain. Akhirnya Dokter Wayan pun menampakkan diri terang warga yang tinggal di daerah tersebut. Mendengar hal itu, tubuh Saji kembali bergetar. Kakinya lemas dan jantungnya yang terus berdegup kencang karena masih nggak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dan akhir cerita, setelah puas mendengarkan cerita dari warga tersebut, Saji pun kembali pulang dengan membawa pengalaman yang sepertinya nggak akan dia lupakan seumur hidupnya. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalamannya Saji ketika istrinya ditolong oleh seorang dokter yang membuka praktek goib di malam hari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pengalaman dari kisah tadi. Dan yang terpenting, semoga kalian terhibur dengan kisah tadi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.